Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Batang. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi ini dibimbing oleh fasilitator PGP Angkatan 11 Bapak Trisno Widodo SPD SD MPD dan pengajar praktiknya Bapak Agus Soim SPD SD. Terdapat 4 kaitan penting dalam modul 1.1 sampai dengan 1.4. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Awal modul kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian kita belajar peran dan nilai guru penggerak, kemudian pada modul 1.3 kita belajar visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. 4 modul ini kita pelajari untuk mewujudkan tujuan akhir kita, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan anak. Dan yang ketiga, guru ibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntut tubuhnya benih dengan cara merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dengan artian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri yang merupakan nilai guru penggerak. Selanjutnya, peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja adalah B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Yang terakhir, budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada refleksi pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori konkret, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk melakukan posisi kontrol guru, guru menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sedikitnya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran, atau disiplin murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat melalui kegiatan diseminasi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengalami kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi, menyusun konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan di sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi Anda apa yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau.
Saat ini adalah perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasil yang saya dapatkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer, dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa bertanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan yang ketujuh, setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada langkah menanyakan keyakinan, meminta pada murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid saya sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik, semua warga sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerja sama warga sekolah dalam mewujudkan hal-hal kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Berikut saya lampirkan link rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1.4 yang akan saya lakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya. Ini ada link Google Drive-nya, silahkan untuk dibuka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak dan jangan lupa bahagia.